Terima kasih kawan-kawan media sudah minta tanggapan saya kaitan dengan soal isu yang berkembang yang menggemparkan dunia-dunia maya ini kaitan dengan soal sebuah berita bahwa seolah-olah saya melakukan suatu hal yang senonoh dengan saya punya mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, bahwa saya melakukan hal yang kurang etis dan seterusnya. Tapi sebenarnya begini, hal yang paling benar itu adalah mahasiswa ini dalam ujian tengah semester tanggal 2 Juni 2020 itu dia tidak mengirimkan email ke saya sebagai jawaban atas ujian yang dikirim melalui WA Group. Lalu kemudian dia menanyakan kenapa WA Group saya tidak masuk. Saya katakan bahwa saya tidak menemukan di dalam email yang saya miliki. Lalu kemudian dia mempersoalkan itu. Dia mempersoalkan tanggal 5 Juni tahun 2020. Awal menanyakan ke saya soal kenapa saya punya jawaban itu tidak masuk. Begitu. Hanya saya katakan bahwa tidak masuknya itu ya mungkin karena salah kirim di email dan seterusnya. Tapi saya sudah membuka emailnya dan jawaban tidak ada di email. Lalu terus berlanjut chattingan dan seterusnya. Tapi pada prinsip chattingan itu adalah tidak ada mengarah kepada suatu perbuatan yang tidak baik. Murni chattingan itu kaitan dengan soal mempersoalkan jawaban yang tidak masuk dalam email. Karena Ananda ini tidak merasa keberatan dengan soal itu, ternyata di tanggal 8 dia sudah mengajukan kepada Keprodi. Tapi saya tidak pernah mengetahui itu bahwa ini menjadi sebuah persoalan. Karena beberapa anak-anak juga tidak mengikuti ujian UTS HTN itu, maka pada tanggal 17 malamnya saya umumkan pada WA Group mereka bahwa besok tanggal 18 kita bertemu tatap muka di kampus untuk kemudian melakukan ujian susulan. Dan anak ini juga ikut melaksanakan ujian. Dalam perjalanannya hadir itu dinyatakan bahwa telah mengikuti ujian UTS. Tapi ternyata sudah ada laporan kepada universitas untuk meminta klarifikasi saya soal keberatannya anak ini soal masuk dan tidaknya email yang dilakukan di saya punya email atas jawaban yang saya ajukan melalui WA Group itu. Hingga pada tanggal 20 saya dihadirkan di universitas untuk melakukan klarifikasi. Dan saya datang tepat waktu sesuai undangan itu pada jam 9 pagi. Dan saya melakukan klarifikasi dan bukti klarifikasi saya ada. Berita acara klarifikasi ada. Lalu kemudian bukan hanya saya punya saja, tapi juga Ananda Maria Matriana Seuk itu juga memiliki bukti acara. Yang pada prinsipnya bahwa di dalam berita acara ini adalah tidak ada yang saling dirugikan, baik pihak saya maupun dia. Kemudian di akhir berita acara itu yang dia tentangkan sendiri itu ada saling memaafkan antara saya dengan dia, karena pada prinsipnya bahwa WA ataupun chattingan yang dilakukan itu adalah tidak pernah mengarah kepada sebuah perbuatan yang tidak baik. Murni hanya membicarakan soal mata kuliah dan nilai UTS. Sehingga setelah selesai pertemuan itu, saya dengan itikat baik kemudian memeluk pamannya dia, lalu kemudian berjabat tangan dengan yang bersangkutan, baru kemudian saya meninggalkan ruangan. Kasus ini sebenarnya sudah selesai pada tanggal 20. Berita acaranya, baik berita acara yang dikasih saya maupun klarifikasi dia, dan sudah ada di pihak universitas. Karena itu, yang menjadi problem sekarang ini adalah ternyata pada hari yang sama ada pemberitaan yang kemudian sangat menyudutkan saya. Itulah yang kemudian secara psikologis saya sangat tertekan. Ya. Orang tua juga, kemudian istri, anak juga. Ya, kawan-kawan yang kenal saya di luar juga itu merasa sangat prihatin dengan peristiwa ini. Lebih-lebih adalah saya punya institusi. Tentu Universitas Muhammadiyah merasa dirugikan. Saya memiliki sebuah prinsip bahwa tidak ada persoalan itu yang tidak bisa diselesaikan. Hal yang paling besar saya punya harapan adalah dari mahasiswa saya ini tentu kita saling memiliki itikat baik. Karena kita sudah memiliki sebuah kesamaan prinsip di tanggal 20 Juni itu, ya, untuk kemudian biarkan persoalan ini menjadi konsumsi pimpinan kampus. Ketika kemudian misalnya saya dinyatakan salah dalam konteks itu, maka institusi yang memberikan sebuah putusan.
tidak kemudian disebar luas dan lain sebagainya kan. Inti hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini begini, ini persoalan mungkin ini adalah sebuah teguran ya ke saya, tapi pada prinsipnya adalah saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya mengarah kepada perbincangkan di media maya saat ini. Betul-betul saya melakukan chat dengan dia itu berawal dari menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan seputar soal perkuliahan dan persoalan nilai. Ketika berita ini beredar, tentu yang sangat dirugikan sini adalah saya, baik saya dan seterusnya. Tapi bagi saya ketika kemudian misalnya Adinda ini, Anda saya ini yang gerakan persoalan ini, ketika memiliki etika baik untuk saling memaafkan, maka hati saya sangat terbuka dan saya tidak akan melakukan proses hukum jika kemudian misalnya ini adalah ada titik temu keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf pada pribadi saya maupun kepada intinya bahwa apa yang diberitakan itu adalah sesuatu hal yang belum pasti kebenarannya, karena pada prinsipnya bahwa kebenarannya itu ada pada BAP. Kemudian saya bikin dan saya bentangan sendiri, kemudian ada berita dari logo universitas juga ada di sini karena mereka yang ini semua gitu. Kedua-duanya ada, masing-masing ada pernyataan. Yang menarik adalah di pernyataan atas nama Maria Patriana Seok ini, itu di poin terakhir. Bisa ditunjukkan tanda tangan semua itu Pak di kamera. Ini Pak. Oke. Terus kemudian ini. Nah, saya lanjut kawan-kawan di pernyataan terakhir ini yang kemudian saya tidak begitu memahami ya apa tujuannya, yaitu ada kata masalah ini sebenarnya kami bisa memviralkan ke media menggunakan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di luar dan frekuensinya pasti Hajena akan melakukan pembelaan diri dengan menuntut nama baiknya dan dilaporkan pada pihak penegak hukum. Tapi itu semua akan terjadi hukum apakah menang atau kalah. Pun kami kalah secara hukum, kami menang, seluruh orang sudah mengetahui masalah ini yang kami viralkan itu. Namun masalah ini sudah ditangani oleh pihak Universitas Muhammadiyah, maka harapan kami Hajena harus diberi sanksi teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Muhammadiyah. Sanksi atau teguran ini harus disampaikan pada mahasiswa anak kami sehingga dapat diketahui kami dapat memaafkannya. Tapi apa yang telah dibuat oleh Hajena itu tidak mengulang lagi terhadap Maria-Maria lain. Itu untuk teman-teman yang selama ini selalu mendampingi anak kami, akan saya bicarakan dengan mereka. Saya minta juga agar Hajena harus membuat pernyataan bahwa tidak mengulangi lagi perbuatannya terhadap Maria-Maria yang lain. Tapi itu orang tua Matria Seok ya, yang dimaksudkan orang tua itu orang tua walinya. Memaafkan Hajena dengan berjabatan tangan dan saling berpelukan. Sedangkan Maria Matria Seok hanya berjabatan tangan ya dengan Hajena. Setelah itu saya meninggalkan ruangan saat itu. Ada memaafkan. Di dalam chattingan itu memang tidak pernah mengarahkan kepada hal yang senonoh. Betul, chattingan itu hanya seputar soal mata kuliah itu dan kemudian apa tindak lanjutnya ketika misalnya saat itu tidak melakukan ujian. Hingga pada tanggal 18-nya ya, 18 Juni tadi itu kita melakukan ujian susulan. Berapa kali chattingan Pak? Saya kurang ingat ya. Sebagaimana kita semua pemirsa sudah dengar pernyataan langsung dari Bapak Hajenang bagaimana yang dituduhkan dalam pemberitaan baru-baru yang diviralkan itu. Nah, saya sebagai kuasa hukumnya Pak Hajenang SHMH ini sedikit memberikan pengertian kepada kita masyarakat khususnya dalam wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita sebagai masyarakat yang tiap hari mengkonsumsi media sosial, kita mohon untuk memperhatikan berbagai jangan terlalu cepat menelan dengan isi pemberitaan atau isi tulisan apa saja yang kita konsumsi tiap hari dalam tanda kutip hal ini di media sosial. Kita tentu harus mempertimbangkan juga dengan keaslian pemberitaan apakah ini sudah betul atau pemberitaan sertifikat. Untuk saat ini kan dari klien saya Pak Hajenang meminta kita semua tidak menanggapi dengan serius berita itu karena merupakan pemberitaan sepihak yang tidak kepastiannya
belum tentu benar. Mungkin itu saja. Untuk proses hukum nyatanya kami tidak punya niat lah, karena memang dari klien saya sudah bersedia dengan tulus hati kita selesaikan dalam lingkup persuasif kekeluargaan, apalagi kita begitu dekat erat dengan budaya ketimuran. Dalam kasus ini dengan hati yang tulus saya mengatakan bahwa saya sangat terbuka hati ketika kemudian misalnya saudari Maria Matriana Seok ini berlapang dada juga untuk kemudian kita saling memaafkan. Nah, pada prinsipnya saya dengan Matriana Seok ini, saya sebagai posisi dosen, dia sebagai seorang mahasiswi, baru saya tatap muka pertama kali dia itu pada tanggal 18 Juni, yaitu pada saat ujian susulan secara tatap muka. COVID ini Pak ya? Ya, Pasca COVID ya? Pasca COVID. Karena pada saat COVID ini kan kami tidak pernah melakukan tatap muka lagi. Baru dibuka kembali itu pada tanggal 15, tapi saya punya jadwal pada tanggal 18. Dan yang kedua, baru saya ketemu dia itu pada tanggal 20 lagi, pada saat klarifikasi ini. Sehingga mana mungkin ketika misalnya saya atau dia tidak saling tahu, ya, kemudian kan ada upaya untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Kemudian yang kedua, sangatlah naif juga misalnya kemudian saya lakukan itu kepada mahasiswi saya sendiri. Gitu. Apalagi kemudian posisi saya di kampus adalah sebagai seorang sekretaris prodi jurusan. Jadi mohon kemudian kepada masyarakat dan kepada keluarga Maria Matriana Seok ini bisa memahami ini secara lapang dada, ya. Saya secara tulus hati memaafkan jika kemudian misalnya pihak Matriana Seok kemudian untuk kita melakukan pendekatan persuasif. Yang walaupun pada prinsipnya bahwa pendekatan persuasif itu sudah dilakukan pada tanggal 20 itu dan tidak ada masalah, clear persoalannya. Berikut begini, tentu dengan pemberitaan ini saya punya istri, keluarga dan sebagainya terpukul, tapi melalui kesempatan ini saya menyatakan bahwa saya tidak punya niat sekalipun untuk melakukan hal yang dituduhkan itu, dan tidak ada keinginan juga untuk melakukan hal-hal semacam itu. Oleh karenanya kepada masyarakat luas, ya, untuk kemudian bisa membaca atau mendengar pernyataan saya secara lengkap.